nama saya Wildan Martoyo. Saya sebelumnya studi di Stockholm University. Saya awardee untuk Swedish Institute Scholarship for Global Professionals. Saya tertarik untuk kuliah di Swedia karena integration yang sangat bagus antara pendidikan, industri, dan juga pemerintah. Berburu beasiswa, menurut saya Swedish Scholarship itu salah satu beasiswa yang sangat generous pertama, dan yang kedua yang prosesnya sangat tidak ribet. Jadi saya prosesnya daftar beasiswa dari SISGP atau Swedish Institute Scholarship for Global Professionals, lalu saya daftar universitas. Once saya lulus mendapatkan LOE dari kampus tersebut, saya otomatis eligible untuk ke proses selanjutnya dan saya tidak perlu melanjutkan proses administrasi lainnya. Jadi hanya satu kali. Kebetulan Swedia yang paling pertama saya lamar, tapi setelah itu saya lamar ada banyak beasiswa dari berbagai negara di Eropa, di US, Australia, New Zealand. Tapi kebetulan dari Swedish Institute itu yang memberikan offer paling pertama. Dan menurut saya Swedish Institute Scholarship itu termasuk beasiswa yang sangat generous karena tidak hanya mengcover tuition dan stipend, tapi juga kita diberikan dana untuk networking di sana. Dan selain itu kita juga diberikan pembekalan untuk mengenal budaya Swedia lebih dalam lagi melalui event-event tertentu yang diselenggarakan oleh Swedish Institute dan juga subscription untuk koran lokal. Living cost-nya berkisar, sebenarnya tergantung ke pribadi, tapi umumnya pelajar itu 8.000 Swedish crowns setiap bulan. Kalau dirupiahkan, dikalikan 1.500, berapa ya? Mungkin sekitar 12 juta ya? Sekitar 12 juta ya. Jadi nanti kita begitu dapat beasiswanya itu, kita sudah biaya untuk semuanya. Lalu untuk tempat tinggal, kita pun juga dapat subsidi dari pemerintah. Katakanlah untuk tempat tinggal dengan fasilitas tertentu seharga 10.000, kita cukup membayarnya 4.000 karena kita student. Saya pertama kali pengen kuliah di luar negeri ketika saya kelas 1 SMA, Pak. Karena saya pengen mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, ya, dan juga ilmu terapannya juga lebih practical oriented ya, instead of mungkin hanya teoritis. Saya waktu itu tidak kepikiran Swedia dan saya waktu itu sebetulnya open untuk seluruh negara. Mungkin seperti teman-teman yang lain scholarship hunter pasti kan melihatnya US, UK, Jerman, Belanda, Australia. Tapi waktu itu saya coba ke Swedia deh, karena saya kebetulan secara personal saya suka mitologi Skandinavia gitu. Nah akhirnya, dan saya nggak nyangka ternyata saya keterima di sana, dan setelah saya pikir ternyata ini beasiswa yang paling generous. Kebetulan saya dekat dengan teman-teman yang juga awardee untuk beasiswa yang lain, dan mereka membandingkan, wah paling generous nih kayaknya. Akhirnya ya saya merasa dapat durian runtuh nih, beruntung. Alumni dari sekarang yang official kita ada sekitar 500-an, dan itu sudah pertama kali didirikan tahun 2007. Dan kita selalu ada event alumni yang aktif bekerja sama dengan industri dan kedutaan Swedia. Seperti misalnya kemarin terakhir kita ada forum alumni yang dihadiri company-company dari Swedia. Jadi nanti pun kalau misalkan teman-teman berminat untuk studi di Swedia, nanti akan ada send off dari kedutaan besar Swedia mengenai bagaimana nanti studi di sana, dan juga dari alumni. Nanti kita akan memberikan pembekalan juga. Jadi bondnya cukup kuat. Swedia sebenarnya saya pikir cukup banyak, hanya mungkin karena sudah tersebar di berbagai industri lokal dan industri multinasional juga. Yang terdata oleh kita sih sekitar 500-an itu tadi, tapi saya pikir sangat lebih banyak dari itu. Ikoniknya Swedia itu ekonomi dan engineering. Karena seperti yang teman-teman tahu kan, Ericsson, Spotify, itu kan dari sana ya. Nah, biasanya sih PTN di Indonesia yang untuk jurusan teknik umumnya untuk electrical engineering ya, sudah by default itu Swedia menjadi salah satu tujuannya di KTH misalnya. KTH Royal Institute. Mungkin seperti itu ya. Untuk yang lainnya misalkan Stockholm School of Economics dan Stockholm University juga jadi pilihan. Alumni maksudnya figur nasional ya. Public figure dari Swedia. Siapa ya? Saya kurang tahu, dan mungkin ini sedikit banyak karena terpengaruh culture-nya Swedia ya.
kebanyakan alumni Swedia mungkin tidak terlalu menggemborkan kalau kita alumni Swedia, karena kita juga ikut budaya di sana. Jadi kita memang selalu humble mungkin ya. Mungkin kalau teman-teman lihat pun, kalau teman-teman dari Jakarta akan pertama kali masuk Stockholm mungkin akan kaget karena kok seperti kota kabupaten. Tapi in a humble way mereka itu sangat capable dan sangat integrated, bahkan mungkin dibandingkan dengan negara Eropa yang berkembang lainnya. Jadi kita memang mungkin nggak terlalu, gaungnya keluar memang nggak terlalu ini mungkin ya. Seperti itu. Saya kurang tahu secara personal, maaf nggak bisa jawab. Tidak ada masalah karena saya sendiri Muslim, masjid di sana di mana-mana ada, makanan halal juga di mana-mana ada, sangat banyak komunitas Muslim, toko halal juga banyak, toko Asia banyak, dan 50% masyarakat Swedia itu lebih dari 50% vegetarian. Jadi akan selalu ada makanan itu di mana-mana. Mungkin bukan ke culture shock, lebih kepada climate shock, karena musim dingin di Skandinavia, kalau di Swedia sendiri bisa sampai 8 bulan. Jadi kita mungkin agak jarang melihat matahari dan itu mungkin sedikit berpengaruh secara psikologis. Jadi itu aja sih. Dan selebihnya kalau untuk masyarakat Swedia saya melihatnya sangat ramah. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada culture shock karena kita mungkin nilai-nilai ketimuran atau kayak gimana, jangan khawatir. Untuk pelajar yang ingin studi ke Swedia, baik yang self-funding maupun scholarship, coba dicari tahu lebih dulu kampus yang diinginkan di mana, atau mungkin jurusan yang diinginkan di mana. Nanti bisa dicari informasinya di studieinsweden.se, segala informasi mulai dari beasiswa, kuliah, kehidupan sehari-hari, living cost, semuanya sudah kita cover di situ. Dan please, untuk scholarship hunter, don't judge yourself before the God give you answer. Jadi just trying. Kita nggak pernah tahu kita akan landed di negara mana. Siapa tahu dengan teman-teman lamar ternyata langsung keterima, kita nggak pernah tahu kan. So ini juga berlaku juga nggak cuma untuk di Sweden, tapi semua scholarship yang ingin kalian lamar. S1-nya di sistem informasi di Universitas Widyatama di Bandung. Nah, untuk beasiswanya sendiri itu kalau Swedish Institute Scholarship, dia tidak mengutamakan linearitas, tapi goalnya kita ke depannya seperti apa. Tapi untuk beasiswa kampus, mungkin ada juga merit base-nya ya, meskipun sebetulnya SISGP juga merit base. Tapi salah satu yang dituntut adalah pengalaman kerja 2 tahun, pengalaman leadership, dan non-professional activity.